Mungkin kalian pernah dengar tentang penyakit gangguan ginjal, gangguan hati, atau penyakit-penyakit malnutrisi. Penyakit tersebut merupakan ciri-ciri awal gangguan dalam protein dalam tubuh. Nah, tingginya kadar protein, rendahnya kadar protein itu merupakan ciri-ciri gangguan protein dalam tubuh. Salah satu cara untuk mengetahuinya adalah pemeriksaan total protein, yang dimana biasanya kita menggunakan metode Biuret. Metode ini sangat sering digunakan di laboratorium klinik dan para peneliti sangat sering menggunakannya untuk mengetahui kadar protein dalam serum atau plasma yang digunakan untuk mendiagnosis berbagai macam penyakit. Karena para peneliti sering kali menggunakan metode ini, para peneliti mencoba untuk mengembangkan berbagai macam metode baru yang lebih cepat, lebih efisien, dan juga lebih praktis, yaitu fiber optic probe, yang dimana alat ini bisa langsung mencelupkan ke dalam sampel tanpa harus memindahkannya dulu ke dalam kuvet. Baik, masuk ke metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan serum pasien dan Certified Reference Material atau CRM sebagai standar. Nah, CRM memiliki komposisi yang lebih sederhana dan juga stabil, sehingga hasilnya relatif tidak banyak berubah meskipun waktu inkubasi diperpanjang. Sebaliknya, serum merupakan matriks biologis yang kompleks karena mengandung berbagai komponen seperti protein, lipid, dan enzim yang dapat mempengaruhi kestabilan reaksi. Dilanjutkan dengan persiapan sampel. Kita akan menyiapkan 6 buah tabung reaksi yang diberi label B1 atau blanko taktrat alkali, B3 atau blanko reagen, B2C atau blanko kalibrasi, dan B2S atau blanko sampel. C merupakan kalibran dan S merupakan sampelnya. Lalu ada larutan CRM bovine, serum albumin dari NIST atau CRM927E kecil, yang digunakan sebagai standar kalibrasi. Sesuai resep, sebanyak 5 ml larutan taktrat alkali ditambahkan ke B1, B2C, dan B2S, sedangkan reagen Biuret ditambahkan ke B3, C, dan S. Kemudian, 100 mikroliter larutan standar kalibrasi sampel atau air ditambahkan ke tabung sesuai. Nah, untuk metode fiber optic probe, setiap penambahan larutan standar kalibrasi, sampel, dan air dilakukan dengan jeda 1 menit. Sedangkan untuk metode kuvet, jeda yang digunakan adalah 15 menit. Setiap tabung dicampurkan secara perlahan dan menyeluruh tanpa menggunakan vortex. Kemudian, diinkubasi dalam water bath selama 1 jam atau kurang lebih 2 menit pada suhu 25 derajat sebelum pengukuran dilakukan. Nah, metode fiber optic probe dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi pemeriksaan dibandingkan metode kuvet konvensional. Pada metode kuvet, setelah diinkubasi, sampel harus dipindahkan terlebih dahulu ke kuvet sebelum dilakukan pembacaan absorbansi di alat spektrofotometer. Selain itu, kuvet harus dicuci menggunakan aquades dan dikeringkan dengan nitrogen setiap pergantian sampel agar kondisi pengukuran tetap identik. Proses tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama dan berpotensi meningkatkan risiko kesalahan akibat perpindahan sampel. Sebaliknya, pada metode fiber optic probe, pengukuran dapat dilakukan secara langsung di dalam tabung reaksi, sehingga proses pemeriksaan menjadi lebih cepat, praktis, dan mengurangi kemungkinan kontaminasi silang maupun kehilangan sampel selama pemindahan. Penggunaan fiber optic probe mampu mempertahankan kualitas analitik pemeriksaan, dibuktikan melalui hasil validasi metode yang menunjukkan presisi dan trueness yang baik meskipun prosedur pengukuran dibuat terlebih sederhana. Setelah proses diinkubasi, absorbansi dibaca menggunakan spektrofotometer UV VIS pada panjang gelombang 540, baik metode kuvet maupun fiber optic probe. Pengukuran dilakukan kurang dari 1 menit. Adanya blanko bertujuan menghilangkan pengaruh absorbansi yang berasal dari reagen, pelarut maupun komponen non-spesifik dalam sampel sehingga hasil pengurangan menjadi lebih akurat. Setelah absorbansi dikoreksi, konsentrasi protein total dihitung menggunakan metode single point external calibration dengan membandingkan absorbansi sampel terhadap absorbansi standar kalibrasi NIST SRM 927E kecil yang telah memiliki konsentrasi tersertifikasi. Hasil pengukuran absorbansi menunjukkan bahwa metode fiber optic probe memiliki presisi yang sangat baik dengan nilai within day RSD sebesar 0,04 sampai 0,23% dan between day RSD sebesar 0,58%. Nah, nilai tersebut menunjukkan bahwa pembacaan absorbansi yang dilakukan oleh sistem fiber optic probe mampu menghasilkan hasil yang konsisten dan reproducible pada pengukuran berulang maupun pada hari yang berbeda. Metode Biuret menggunakan optic fiber probe juga diuji menggunakan external quality assessment yang bertujuan untuk mengevaluasi hasil antar laboratorium. Sampel EQA disiapkan khusus sesuai pedoman CLSI agar kualitas sampelnya tetap stabil dan menyerupai sampel pasien asli. Sampel kemudian disimpan pada suhu yang sangat rendah yaitu minus 70 derajat Celcius, lalu dikirim menggunakan dry ice ke laboratorium peserta.
Tetapi sebelum dikirim, sampel tersebut harus melewati dua tahap penting, yaitu uji homogenitas dan uji stabilitas. Tujuan pengujian tersebut adalah untuk memastikan bahwa seluruh alikot sampel memiliki karakteristik yang seragam dan stabil selama proses distribusi maupun penyimpanan. Nilai target EQA kemudian ditetapkan menggunakan metode Biuret Fiber Optic Probe sebagai candidate reference method, sehingga hasil laboratorium peserta dapat dibandingkan terhadap nilai acuan yang tervalidasi. Program EQA ini melibatkan sekitar 39 hingga 41 laboratorium klinik. Kemudian, rata-rata deviasi hasil laboratorium peserta terhadap nilai target berada pada rentang minus 2,4% hingga minus 3%, yang mana masih berada dalam batas allowable limit menurut Royal College of Pathologists of Australia Quality Assurance Program atau RCP-AQAP. Hal ini menunjukkan bahwa metode Biuret menggunakan fiber optic probe memiliki kesesuaian yang baik dengan metode rutin laboratorium klinik. Bahkan hasilnya menunjukkan jauh lebih baik. Hasilnya menunjukkan bahwa metode ini memiliki metrological traceability yang jauh lebih baik. Pada tahap optimasi waktu inkubasi, peneliti ingin mengetahui berapa lama waktu yang paling optimal agar reaksi Biuret dapat menghasilkan pembacaan yang stabil dan akurat. Pada penelitian ini digunakan dua sampel, yaitu SRM 1950 dan juga STY 001850 yang merupakan serum donor manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inkubasi selama 1 jam memberikan hasil paling mendekati nilai referensi. Pada sampel SRM 1950, kadar yang diperoleh sebesar 59,42 gram per liter, dengan deviasi hanya 0,54%. Sedangkan pada serum donor, diperoleh hasil 66,79 gram per liter, dengan deviasi 0,79%. Namun, ketika waktu inkubasi diperpanjang menjadi 1,5 hingga 2 jam, nilai yang diperoleh justru semakin meningkat dan deviasinya menjadi lebih besar. Pada serum donor misalnya, hasil pengukuran meningkat hingga 70,14 gram per liter dengan deviasi mencapai 5,58% pada inkubasi 2 jam. Jika dilihat pada grafik absorbansi serum cenderung meningkat seiring bertambahnya waktu inkubasi. Setelah dikoreksi dengan absorbansi blanko, peningkatan absorbansi masih tetap terlihat, terutama pada sampel serum donor. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi Biuret masih terus berlangsung selama inkubasi, sehingga pembentukan kompleks warna ungu semakin meningkat. Perubahan tersebut lebih jelas terjadi pada serum donor daripada SRM, karena serum merupakan matriks biologi yang lebih kompleks dan mengandung berbagai komponen seperti protein, lipid, dan juga enzim yang dapat mengganggu kestabilan. Akibatnya, jika waktu inkubasi terlalu lama, maka hasil dapat overestimate atau lebih tinggi dari kadar sebenarnya. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian waktu inkubasi merupakan faktor yang sangat penting dalam pemeriksaan protein total metode Biuret agar hasil yang diperoleh tetap akurat dan konsisten. Pada metode ini, uji Biuret yang berbasis fiber optic probe menunjukkan hasil analisa performa yang sangat baik. Hal tersebut terlihat dari rentang linear yang cukup luas sebesar 17,4 sampai 139,2 gram per liter dengan koefisien determinasi sebesar 0,992. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi protein diikuti oleh peningkatan absorbansi yang sangat proporsional, sehingga metode mampu memberikan hasil pengukuran yang sangat konsisten pada berbagai kadar protein. Selain itu, nilai limit of detection dan juga limit of quantification sebesar 3,8 gram per liter dan 12,6 gram per liter menunjukkan bahwa metode memiliki sensitivitas yang memadai untuk mendeteksi protein bahkan pada konsentrasi rendah. Dari segi presisi, metode ini juga menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai within day RSD dan between day RSD yang rendah, yaitu kurang dari 1%. Hal tersebut menandakan bahwa metode mampu menghasilkan pengukuran yang konsisten baik dalam pemeriksaan berulang pada hari yang sama maupun pada hari yang berbeda. Namun, performa analitik seperti linearitas dan presisi yang tinggi sebenarnya telah lama menjadi karakteristik metode Biuret konvensional. Oleh karena itu, keunggulan utama penelitian ini bukan terletak pada peningkatan performa analitik, melainkan pada penggunaan fiber optic probe yang mampu menunjukkan proses pengukuran yang lebih praktis dan efisien tanpa menurunkan kualitas hasil pemeriksaan. Pada pengukuran keakuratan metode, peneliti menggunakan berbagai certified reference material dan sampel EQA untuk mengevaluasi hasil pengukuran dan dibandingkan dengan referensi yang tersedia.
Nilai yang diperoleh dari seluruh sampel menunjukkan deviasi yang sangat kecil terhadap nilai referensi, yaitu berkisar antara minus 0,38 hingga 1,60% yang menunjukkan bahwa metode memiliki tingkat akurasi yang baik. Selanjutnya, metode fiber optic probe dibandingkan dengan metode cuvette konvensional untuk melihat kesesuaian hasil antar kedua metode. Hasil menunjukkan perbedaan kurang dari 1%, sehingga metode baru dinilai memiliki hasil yang sebanding dengan metode konvensional. Selain akurat, metode ini menunjukkan presisi yang baik dengan nilai RSD 0,03 hingga 1,54%, yang menandakan bahwa hasil pengukuran tetap konsisten pada pengukuran yang berulang. Hasil menunjukkan bahwa penggunaan fiber optic probe dapat mempertahankan akurasi metode Biuret dan menghasilkan pengukuran yang konsisten dibandingkan metode cuvette konvensional. Selanjutnya, poin 4, yaitu perbandingan antara metode yang dikembangkan dengan prosedur rutin menggunakan cross-check Cobas C501 untuk melihat kesesuaian hasil pemeriksaan total protein. Dari 6 sampel serum dan satu bahan acuan standar, yaitu CRM 1950, nilai rata-rata total protein yang diperoleh dari kedua metode tidak menunjukkan perbedaan yang besar, di mana deviasi relatif yang dihasilkan sebagian besar berada di bawah 1,7%, yaitu berkisar antara minus 1,67% hingga minus 0,14%. Selain itu, nilai RSD metode Biuret yang rendah, yaitu 0,10% hingga 0,78%, menunjukkan bahwa metode memiliki presisi yang baik dan hasil pemeriksaan yang konsisten pada pengulangan pengukuran. Kesesuaian hasil tersebut menunjukkan bahwa metode yang dikembangkan memiliki kompatibilitas yang baik dengan prosedur pemeriksaan rutin pada laboratorium klinik. Nilai deviasi relatif yang rendah menandakan bahwa metode fiber optic probe mampu menghasilkan akurasi yang mendekati auto analyzer Roche Cobas C501, sehingga berpotensi digunakan sebagai alternatif pemeriksaan total protein. Namun, pada sampel SRM 1950 diperoleh deviasi relatif yang lebih tinggi, yaitu sebesar 4,33%. Peneliti menyatakan bahwa hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya commutability issue, yaitu perbedaan respon bahan acuan standar terhadap sistem pengukuran yang berbeda. Meskipun demikian, nilai tersebut masih berada dalam batas yang diperbolehkan menurut standar RCP AQA-AP, yaitu kurang dari 5%, sehingga hasil pemeriksaan masih dapat diterima secara klinis. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa metode Biuret berbasis fiber optic probe memiliki performa analitik yang baik dengan akurasi dan presisi yang sebanding dengan metode rutin laboratorium. Poin 5, penetapan nilai dalam program AQA dan ketidakpastian pengukuran. Pada penelitian ini, metode Biuret yang dikembangkan digunakan untuk menentukan nilai target total protein pada program AQA HSA selama 5 siklus pada tahun 2021 hingga 2023. Program ini diikuti oleh 39 hingga 41 laboratorium klinis yang menggunakan berbagai jenis autoanalyzer dari beberapa produsen seperti Roche, Abbott, Beckman, Siemens, dan Ortho. Berdasarkan tabel 6, nilai target total protein ini ditetapkan berada pada rentang 62,5 hingga 67,5 gram per liter dengan ketidakpastian relatif sekitar 2,1% hingga 2,5%. Hasil pemeriksaan menunjukkan nilai rata-rata total protein yang diperoleh laboratorium peserta cenderung lebih rendah dibandingkan nilai target yang telah ditetapkan. Namun, deviasi relatif yang dihasilkan hanya berkisar antara 2,4 hingga 3%. Nilai tersebut masih di bawah batas penyimpangan yang ditetapkan oleh RCA KAP, yaitu sebesar 5% untuk pemeriksaan total protein. Selain itu, nilai deviasi relatif yang berada pada kisaran 1,3% hingga 1,9% menunjukkan bahwa variasi hasil antar laboratorium relatif kecil, sehingga performa pemeriksaan dapat dianggap cukup konsisten. Selanjutnya ada measurement uncertainty. Pada evaluasi ini, hasil program AQA HSA menunjukkan bahwa deviasi hasil pengukuran terhadap nilai target relatif kecil, yaitu kurang dari 2,5%. Hasil ini menandakan bahwa metode Biuret memiliki konsistensi pengukuran yang cukup baik antar laboratorium serta menghasilkan pemeriksaan yang cukup reliabel. Dengan demikian, metode ini dapat menghasilkan hasil pemeriksaan yang konsisten, akurat, dan dapat dipercaya sehingga dapat berpotensi menjadi metode acuan dalam pemeriksaan protein total serum. Selanjutnya, pengukuran sampel pasien asli. Pada penelitian ini dilakukan pengukuran terhadap 16 sampel pasien dengan konsentrasi total protein berkisar antara 50-123 gram per liter menggunakan metode Biuret berbasis fiber optic probe.
Hasil pengukuran kemudian dibandingkan dengan metode rutin pada dua autoanalyzer klinis, yaitu Roscobas C311 dan Abbott LNTC. Hasilnya menunjukkan deviasi relatif rata-rata yang sangat kecil, yaitu 0,31% pada Roscobas C311 dan negatif 0,48% pada Abbott LNTC. Data tersebut menunjukkan bahwa perbedaan hasil antara metode yang dikembangkan dan metode rutin yang sangat kecil, sehingga keduanya memiliki kesesuaian yang sangat baik. Berdasarkan plot blend Altman pada gambar 2, batas ketidakakuratan kurang lebih 5% ditunjukkan oleh garis merah. Grafik A menunjukkan perbandingan metode Biuret berbasis probe serat optik dengan Roscobas C311, sedangkan grafik B dibandingkan dengan Abbott LNTC. Sebagian besar titik data tersebar di sekitar garis 0 dan masih berada dalam batas spesifikasi kinerja analitik RCPA QAP kurang lebih 50%. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan hasil antara metode yang dikembangkan dan metode rutin relatif kecil serta tidak terdapat bias sistematis, sehingga metode dinilai mampu memberikan hasil pemeriksaan yang konsisten pada sampel. Kesimpulan dari jurnal ini, penelitian ini berhasil mengembangkan metode Biuret berbasis fiber optic probe untuk pemeriksaan total protein pada serum dan plasma manusia. Metode ini terbukti akurat, presisi, dan lebih efisien sehingga berpotensi menjadi metode acuan dalam pemeriksaan total protein rutin serta telah berhasil diterapkan pada sampel pasien dan program penilaian eksternal.